Shalom Aleihim Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini akan membahas sebuah temanya begini ya. Filipus bongkar siapa Bapa. Filipus membongkar siapa Bapa. Saudara, hari ini tadi saya melakukan baptisan. Ada 9 orang ya yang dibaptis. Sebenarnya saya bikin video tadi waktu baptisan, cuman setelah saya lihat videonya, saya takut nanti salah persepsi. Sebab ketika kami berdiskusi, di sebelahnya itu ada orang yang tidak ikut baptisan, kebetulan memakai pakaian yang khas banget, nanti tidak malah jadi masalah ya. Dikira orang yang non Kristen nanti dikira ikut baptisan ya. Saya lihat videonya, waduh, ada foto dia, nanti ini orang ada gambar dia, nanti dikira kita ngajak-ngajak dia untuk dibaptis ya, dari pakaiannya itu udah ketahuan itu non Kristen ya. Di dalam penjelasan baptisan ada yang nanya soal Filipus ya, soal Filipus ya, karena Filipus ini ternyata membongkar ya siapa Bapa ya, saudara-saudara ya. Sampai hari ini masih ada orang Kristen yang rela mati-matian nyembah Bapa. Saya mau ulang ya. Ada yang rela mati-matian nyembah Bapa. Kalau ditanya, kenapa kamu nyembah Bapa? Kami juga Yesus juga. Jadi gimana dong? Bapa Yesus, Bapa dalam nama Yesus katanya. Ya. Jadi yang kamu sembah itu Bapa apa Yesus? Bapa dalam nama Yesus nggak pernah ada itu. Pilih aja mau Bapa apa mau Yesus. Bapa dalam nama Yesus katanya. Ya. Ini Filipus membongkar siapa Bapa. Ya, terima kasih ya yang sudah ikut baptisan. Anda luar biasa loh ya. Dari gereja lama, gereja sana, gereja Hurasbah ya. Gereja Hurasbah dari gereja sana ya. Gereja Medan ya. Terus dari 2 lagi orang Chinese ya. Orang Chinese dari gereja Sikaralama Raba-Raba. Oke. Siapa Filipus? Kenapa Filipus bisa membongkar siapa itu Bapa ya? Filipus ini dari Betsaida ya. Dia tempatnya kotanya Andreas sama Petrus di dalam Yohanes 1 ayat 44. Filipus ini juga pinter loh. Ketika dia ketemu Yesus, dia tahu loh. Oh, Yesus ini, Filipus tahu tentang Yesus. Wah, Yesus ini klop nih dengan di kitabnya para nabi ya. Ya, dia udah tahu itu ya toh. Oh, aku udah tahu nih, Yesus ini ternyata cocok dengan nubuatan-nubuatan di dalam kitab. Ya, lalu dia ngobrol sama Nathanael. Ya. Nathanael diajak ketemu Yesus. Kata Yesus, wah ini orang yang Israel sejati, Yohanes 1 ayat 47. Nathanael ini orang Yohanes sejati nih. Ya. Maka Nathanael ya bersama Filipus. Kemungkinan besar Nathanael itu adalah Bartolomeus. Dengan ini pemahaman saya meyakini bahwa Nathanael lah penulis kitab Ibrani. Sebelumnya saya mengatakan Silas ya. Silas atau Paulus ya. Tapi dengan ini ya toh, dengan Yesus mengatakan kamu Israel sejati. Kitab Ibrani itu kitab-kitab yang Israel banget gitu loh. Jadi dengan link ayat ini Yesus saja ngomong Nathanael Israel sejati. Lalu setiap ada 12 murid, ada namanya Bartolomeus ini diajak Filipus terus ya. Berarti ini kemungkinan besar Nathanael. Saya meyakini Nathanael itulah Bartolomeus. Sebab ketika ketemu Yesus juga dia ya guru ya Yesus ya. Itu ya. Terus Filipus ini ya, dia adalah Filipus yang sama yang membaptis di dalam Kisah 8 ayat 16. Dia Filipus yang sama yang bikin tobat Simon tukang sihir jalanan ya. Ya, jadi kalau sekarang ada Simon tukang sihir jalanan itu sama persis dengan Simon di Kisah pasal 8 ya. Ya, tukang sihir jalanan. Kalau benar dia itu dalam nama Yesus, nyembuhin betul dalam nama Yesus, dia di gereja saja nggak usah pamer. Iya benar Pak. Ya. Jadi seorang penyembuh sejati yang datang dari Allah, satu, tidak perlu pamer. Kedua, dia nggak mau ke jalan-jalan. Di dalam aja biarin mereka pada datang ya.
dan nggak usah di skenarioin. Ya. Kemudian Filipus ini juga yang membaptis sida-sida ya. Di situ ditulis di dalam Kisah 8 ayat 38 tuh ada air. Jadi baptisan itu tidak harus air mengalir ya. Tadi juga ada itu yang waktu baptisan debat gitu, Pak, airnya kan harus mengalir, Pak. Yesus di sungai. Ya, itu sida-sida. Sida-sida sama Filipus dia lihat ada air lalu selam nyemplung berdua. Tidak harus sungai ya. Tidak harus air mengalir ya, supaya Anda tahu ya. Kemudian di ayat 39 Kisah 8 Filipus ini dilarikan dalam sekejap oleh Roh Kudus, tahu-tahu sudah di Asdod aja ya, di daerah sana ya. Oke. Nah, bagaimana Filipus membongkar siapa Bapa? Filipus dari latar belakang ini kan bukan orang sembarangan. Ya, sayangnya Filipus nggak nulis surat. Tar minum ya. Apa sampai mana ya? Minumnya teh pucuk. Kalau cucu saya bilangnya teh kucuk gitu. Opa teh ucuk gitu. Maksudnya teh pucuk gitu. Jadi lupa nih Filipus nih. Filipus sampai mana tadi ya? Oke. Filipus yang sama ya adalah yang ngilang ya, bisa ngilang tuing gitu ya. Lalu bagaimana cara dia membongkar siapa Bapa? Berdasar ini kan Filipus ini orang pinter ya, orang pinter, orang yang paham ya. Ketika Yesus ngobrol-ngobrol tentang Bapa ini, dia Filipus ini kesel ceritanya. Di dalam Yohanes pasal 14, Yesus kan ngobrol terus sama Bapa. Tenang ya, di rumah Bapakku banyak tempat, bla 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 bla. Filipus itu nyeletuk ya, tetapi bikin kesel gitu. Yesus, tunjukkan Bapa itu udah cukup bagi kami. Kira-kira kalau murid ke guru ngomong gitu itu termasuk ngomong yang menjengkelkan nggak? Menjengkelkan. Mestinya kan, guru, kami ingin tahu Bapa itu seperti apa. Dia cuma gini, tunjukkan Bapa itu sudah cukup bagi kami. Artinya kan dari tadi itu Filipus tuh kesel. Kok ngomongin terus sih soal Bapa? Gitu ya. Tunjukkan. Kenapa Filipus nanya tunjukkan? Lalu jawab Yesus apa? Siapa lihat aku, lihat Bapa. Lu gimana sih? Aku ngurusin tunjukkan kok malah dijawab siapa lihat aku, lihat Bapa. Ya, maksudnya apa? Maksudnya Filipus sudah tahu bahwa Yesus itu Bapa kekal. Sebab Filipus kan ngerti soal agama ya, soal itu aja dia sudah tahu di Yohanes 1 ayat 45. Wah, ini Yesus ini bener nih, cocok ini dengan ramalannya nabi-nabi gitu. Jadi dia ngerti bahwa Yesus itu Bapa kekal, punya gelar Bapa kekal. Yesaya 9 ayat 5. Walaupun gelar itu belum terlaksana saat itu kan Yesus masih jadi manusia. Oke. Kalau Bapa kekal saya tahu Yesus ya. Jadi terus engkau ngomong Bapa melulu, berarti Bapaknya ada dua dong. Ada Bapa kekal, satu lagi mana? Tunjukin. Kalau Bapa kekal aku udah lihat tuh engkau. Dirimu itu adalah Bapa kekal. Terus Yesus ya Bapak. Siapa lihat aku ya lihat dia. Ya, kan Filipus minta ngelihat dengan mata kepala sendiri. Ya, dijawabnya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa siapa lihat aku, lihat Bapa. Ya. Lalu rasul-rasul masih bingung nggak? Masih bingung ini. Ya. Siapa lihat aku, lihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yang oleh pendeta-pendeta dipahami itu aku dan Bapa adalah satu. Mana ada aku yang fisik kok dengan Bapa yang roh? Bapa kan Allah. Ya. Bapa itu Allah, maksudnya Yesus menyebut Allah itu adalah Bapa. Oke. Gara-gara Filipus ngomong gitu, Yesus tunjukkan kepada kami Bapamu itu, yang ngomong gampangnya gitu ya. Tapi nggak gitu itu. Cukup ya. Tunjukkan Bapa itu cukup bagi kami. Itu kata-kata yang apa? Kalau ngomong gitu ke gurunya gimana itu ya. Lalu Yesus menjelaskannya ini dia di dalam Yohanes 16 ayat 25. Bapa, aku memberitakan dengan kiasan. Jadi Bapa yang kuberitakan dengan kiasan versus Bapa yang kuberitakan terus terang. Ya. Ini dijawab di sini. Sebab di Yohanes 14 belum pada jelas. Bapa kiasan versus Bapa terus terang. Ya.
Ini tidak berarti Allah kiasan. Salah saudara ya. Yang bilang Allah kiasan siapa? Yang benar Bapa kiasan versus Bapa terus terang. Untuk konteks ini. Ya. Siapa Bapa terus terang? Ayat 26. Kamu akan doa di dalam namaku dan aku tidak lagi meminta kepada Bapa. Maksudnya Bapa yang itu sudah tidak ada. Aku nanti akan kembali kepada Allah. Di ayat 27, aku berasal dari Allah. Ya. Jadi Yesus itu ingin ngomong Bapa yang itu sudah tidak ada. Sekarang yang ada nanti tentu saja Bapa yang kamu itu Filipus yang kamu lihat itu, yang aku adalah Bapa kekal. Makanya Yesus selalu ngomong, setelah naik ke surga Yesus selalu ngomong Bapa kekal, Bapa kekal, Bapa kekal. Ya. Bapa kekalnya siapa? Alfa Omega, ya. Jadi Yohanes 16 ayat 25, Bapa kiasan versus Bapa terus terang. Lalu Yesus ngomong terus terang. Di mana Yesus ngomong terus terangnya? Ya ini dia. Kamu doa dalam namaku, aku nggak minta kepada Bapa. Ini kan sebenarnya kalimat sama saja. Yang Bapa itu udah nggak ada. Lalu ayat 29, oke Yesus, nih kata murid-murid. Sekarang aku terus terang. Terus terangnya di mana? Ya tadi dia ngomong, kalian nanti doa langsung kepadaku. Kan kemarin aku nyuruh doa ke Bapa. Sekarang langsung kepadaku dan aku tidak lagi minta sama Bapa. Berarti Bapaknya udah nggak ada. Aku datang dari Allah, ya. Lalu rasul-rasul bilang, "Oke Yesus, Engkau mengetahui segala sesuatu." Ini kan pengakuan dari rasul bahwa sekarang sudah clear. Oh, sekarang kami clear. Berarti Bapa yang itu sudah nggak ada. Nanti saat tiba saatnya, nanti ingat ya, pada hari itu, artinya setelah Yesus naik ke surga, Bapa itu sudah tidak ada, ya. Lalu engkau mengetahui segala sesuatu, engkau berasal dari Allah. Nah, jadi clear sampai sini. Gara-gara Filipus itu nanya, tunjukkan Bapa itu, maka Yesus harus menjelaskan dengan yang itu kiasan, nanti yang sebenarnya aku pengen ngasih tahu, ya. Yang sebenarnya kamu doa kepadaku ya, aku nggak minta kepada Bapa. Itu kan sama saja ngomong, kamu doa kepadaku yang Bapa itu udah nggak ada. Langsung aku aja. Kan itu sebenarnya yang ingin disampaikan. Lalu rasul-rasul bilang, oh udah terus terang nih. Terus terang kalau Bapa itu sudah nggak ada. Itu kan yang ingin disampaikan. Tetapi kalimat yang mengatakan, mana ayat Alkitab yang mengatakan Yesus Bapa itu sudah tidak ada. Ya nggak ada yang kayak gitu. Itu bedanya Alkitab dengan tesis, dengan skripsi. Ya, ayat ini sudah clear. Rasul-rasul sudah paham. Begitu Yesus naik ke surga, nggak ada rasul yang doa ke Bapa. Ayo. Nggak ada lagi rasul yang baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu siapa Pak? Bapa yang masih ditulis di kitab Wahyu itu siapa? Ya kan Yesus kan ngomong, nanti aku akan ke Bapakku, Bapamu. Dijelaskan Bapakku, Bapamu itu di mana di sana. Dia tunjukin, aku sendiri Bapa. Ya, Wahyu 3 ayat 21, Yesus akan duduk bersama Bapa. Itu Yesus ngomong ke jemaat, ya, jemaat 7 jemaat itu, ya. Yesus menyampaikan tentang 7 jemaat itu ke siapa? Yohanes. Lalu Yohanes suruh lihat di tahta surga. Ternyata Yesuslah yang duduk di tahta surga. Tidak ada Bapa. Sama sekali tidak ada Bapa. Jadi gara-gara Filipus ini nanya, tunjukkan Bapa itu, maka terbongkarlah Bapa. Siapa Bapa? Bapa adalah kiasan. Sudah finish belum? Finish. Yang finish itu Bapa, tetapi Allahnya tetap ada. Allah mana ada Allah finish. Jangan kayak pendeta Situa, ya. Pendeta Situa kayak gitu, modal ngotot juga. Masa mana ada? Bapa kok finish. Yang finish itu Bapa, sebutan Bapa, kiasan itu loh. Tapi kalau Allahnya ya enggak, maksud Allah finish. Anak TK juga tahu, anak sekolah minggu juga tahu. Ya. Percuma, umur boleh tua. Saya kadang-kadang kesel ya sama pendeta-pendeta tua itu, kadang-kadang saya kesel gitu ya. Ya udah dicuci otaknya ya. Jadi Bapa yang dulu Yesus sujud itu sudah tidak ada. Hari ini kamu masih nyembah Bapa enggak? Masih, Pak. Demi nama Ba. Loh. Siapa Bapa yang kamu maksud? Yang dulu Yesus sujud. Udah nggak ada. Waduh, gimana ya? Di surga nggak ada Bapa? Nggak ada. Di surga yang ada Yesus.
Jadi ya ikutin para rasul. Rasul mengikuti doa langsung kepada Yesus dalam namaku. Ya, Yohanes 16 ayat 26. Ya, aku tidak lagi minta kepada Bapa. Artinya Bapaknya udah nggak ada. Bapaknya udah nggak ada kok kamu masih doa pada Bapa. Efeknya apa, Pak? Ya efeknya kamu menghujat Yesus. Yesus yang Allah. Ya, terus kamu masih nyembah Bapa, Yesusnya bukan Allah. Pak, gimana kalau Bapa ini nempel terus sama Yesus? Itu sama dengan pendeta tua itu. Yang ngomong kayak gitu, ya. Bapa ini terus nempel kan, Bapa sama Yesus satu katanya. Justru aku dan Bapa adalah satu, artinya Bapa itu kiasan. Ya. Ya udah jelas gini kok, pakai kiasan lawannya Bapa terus terang. Terus terangnya apa? Bapaknya nggak ada. Ya udah clear. Ya, Bapak kiasan selama ini aku selalu, lah buktinya yang mengabulkan doa juga Yesus, yang mengampuni dosa juga Yesus. Bapaknya nggak bisa mengampuni dosa, nggak. Ini kan Bapak kiasan. Bapaknya kiasan tapi Allahnya tidak kiasan, ya. Ya, supaya kita semua tahu seperti ini. Jadi sekarang Bapak sudah nggak ada. Pak, kalau kami menyembah Bapa yang kekal, Yesus Kristus, gimana Pak? Ya yang disembah Yesus, jangan Bapa. Yesus nggak ngomong aku Bapa kok. Yesus ngomong aku Alfa Omega. Yang disembah Yesusnya. Ya. Kan Yesus ngomong aku Yesus, aku Allah, aku Alfa Omega, aku yang Maha Kuasa. Tinggal pilih aja Anda. Ya karena menyembah Allah ya harus pakai nama lah. Allah punya nama diri Yesus Kristus. Boleh sih Anda Yesus Kristus engkau Maha Kuasa boleh. Yesus Kristus engkau Tuhan Allah boleh. Tapi giliran Yesus Kristus engkau Bapa ya jangan. Ya Bapaknya udah nggak ada. Yesus Kristus engkau Bapa yang kekal, sebaiknya memakai kata Alfa Omega. Karena Yesus tidak pernah ngomong Bapa kekal. Tapi saya dalam penjelasan saya sering memakai itu untuk membedakan dengan Bapa yang kiasan itu loh. Yang Anda ngotot, aku juga nggak tahu nih para di gereja-gereja, pendeta-pendeta, nyembah Bapa itu Bapa yang mana yang Anda sembah? Bapa yang dulu Yesus sujud Pak, yang kita suruh doa Bapa kami. Ya sudah nggak ada kalau yang itu. Kalau Bapa kekal Yesus yang kamu sembah harus Yesus. Itu baru selamat. Kalau kamu masih nyembah Bapa, kambing. Ya, jadi Anda mau pilih kambing apa domba? Kalau domba penyembah Yesus, kalau kambing penyembah Bapa. Clear? Filipus membongkar siapa Bapa. Ya, jadi sembahlah Yesus, Allah yang benar. Ya, Bapa sudah tidak ada lagi. Ya. Bapak sudah finish, kok bisa finish Pak? Ya memang finish, sudah nggak ada. Yesus ngomong, aku udah nggak doa pada Bapak, aku udah nggak minta pada Bapak. Di dalam bahasa Inggris disebut pray. Yesus sudah tidak doa pada Bapak. Ya karena Bapaknya udah nggak ada. Ya. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandeta BBS. Haleluya.